Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait pengantar dari tata kelola teknologi informasi. Jadi ini adalah bagian dari materi perkuliahan mata kuliah tata kelola sistem informasi atau teknologi informasi. Jadi yang pertama di sini ya terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Jadi materinya atau slide atau materi isi dari materi ini kami ambil dari materi Bapak Tony Susanto. Beliau merupakan mantan presiden Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Jadi materi-materi beliau saya anggap menarik ya. Makanya ini saya jadikan sebagai referensi dalam mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Nah, jadi tata kelola teknologi informasi ya merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola teknologi informasi ya karena untuk saat ini hampir semua instansi baik itu pemerintah maupun swasta ya bergerak dalam bidang apapun pasti akan membutuhkan yang namanya teknologi informasi ya. Nah, dalam sebuah perusahaan itu biasanya ada satu bagian khusus yang menangani terkait dengan teknologi informasi. Contoh misalnya kita yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Jadi di situ ada khusus terkait dengan penanganan terkait dengan teknologi informasi. Misalnya dari sisi pengolahan datanya, aplikasinya, ya, websitenya dan seterusnya. Ya, banyak hal di dalam bahkan sampai pada infrastrukturnya, ya, terkait dengan servernya, ya. Intinya bahwa pendukung dari berjalannya sebuah teknologi informasi yang kita butuhkan di dalam pengelolaan sebuah instansi ya. Nah, kemudian tata kelola perusahaan ya ada beberapa bagian. Jadi di sini yang pertama adalah ada yang disebut dengan leadership ya. Pastinya ada leadership di dalam sebuah perusahaan ya. Bergerak dalam bidang apapun pasti ada yang disebut dengan leadership. Jadi ada pemimpin dari sebuah perusahaan, tetapi bukan hanya pemimpinnya, tetapi bagaimana dia memimpin dari perusahaan tersebut ya. Kemudian pasti dari perusahaan tersebut ada yang disebut dengan visi ya, cita-cita, angan-angan akan kemana perusahaan itu ya, 10 atau 20 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, apa yang akan dicapai dari perusahaan tersebut ya. Jadi sama halnya dengan kita misalnya ya, kita sebagai mahasiswa ya pasti ada angan-angan bahwa nantinya 4 atau 5 tahun yang akan datang saya akan menjadi seperti ini ya. Mungkin dalam waktu 4 tahun ke depan saya harus selesai ya dan menyandang gelar sarjana komputer misalnya ya. Nah, itu adalah visi kita. Nah, untuk mencapai itu pastinya ada strategi-strategi yang kita ingin yang kita jalankan untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan ya. Jadi ada visi-visi, ada strateginya. Kemudian dari strategi-strategi tersebut ada tujuan-tujuannya ya.
dari strategi tersebut ada tujuan dari strateginya. Jadi misalnya kita sebagai mahasiswa, ya, kita ingin menyandang gelar sarjana komputer 4 tahun ke depan, ya. Misalnya pada saat baru masuk, kita mahasiswa baru, insya Allah saya harus menjadi seorang sarjana komputer dan menyandang gelar Eskom, ya, 4 tahun ke depan. Nah, ada strateginya. Strateginya misalnya belajar dengan baik, ya, mengumpulkan rajin masuk kuliah, mengumpulkan tugas dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh nilai yang baik. Karena untuk mendapatkan gelar sarjana komputer harus lulus dari mata kuliah tersebut. Itu adalah salah satu tujuannya. Dan tentu saja untuk menyandang gelar sarjana komputer itu tidak mudah, karena harus mempertanggungjawabkan ilmunya, dan tentu saja strateginya harus menguasai keilmuan dari apa yang kita geluti saat ini atau program studi yang kita masuki saat ini. Nah, kemudian di dalam sebuah perusahaan pasti ada struktur organisasi. Jadi ada pimpinannya, ada wakil pimpinan, ya, kemudian ada bawahan-bawahannya, ada ada bagian-bagian di situ, kemudian mungkin di bawah bagian ada sub bagian lagi, ya. Jadi sama halnya dalam sebuah organisasi, misalnya ada ketuanya, ada wakilnya, kemudian ada bidang, misalnya ada bidang pengkaderan, ada bidang keuangan, ada bidang dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, mungkin di bawah dari bidang-bidang itu ada yang disebut sebagai sub-sub bidangnya dan seterusnya. Nah, setiap bidang di sini atau setiap yang ada dalam struktur organisasi tersebut, jadi orang-orang yang dipasang dalam struktur organisasi tersebut harus ada tanggung jawabnya, ya. Harus ada deskripsi pekerjaannya dan tanggung jawabnya apa, ya. Jadi jelas di situ apa yang menjadi tugas dan fungsinya, ya, tanggung jawabnya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Ya, pastinya akan seperti itu dalam sebuah struktur organisasi. Jadi sama halnya dengan sebuah dalam tubuh kita misalnya, ya boleh diibaratkan sebagai sebuah struktur organisasi, karena masing-masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, ya. Nah, kemudian untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan, ya, ada proses yang terjadi. Tentu saja tidak instan, ya, tidak instan. Jadi dalam proses tersebut, dalam untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan, ada proses di situ, dan ini membutuhkan waktu tentu saja, ya. Nah, proses ini kadang kegiatan kita itu berulang, ya. Jadi kadang kegiatan kita berulang. Jadi proses kita itu biasanya berulang. Jadi mulai misalnya kita sebagai mahasiswa misalnya, ya, dimulai dengan KRS, menentukan mata kuliah yang akan kita ambil, kemudian pembimbingan ke pembimbing akademik, kemudian setelah itu baru disetujui, kemudian kita mengadakan perkuliahan, kemudian ujian, kemudian keluar nilai, ya. Nah, nilai di sini, ya, yang keluar itu tergantung, biasanya dilihat dari proses yang terjadi, gitu. Nah, ini akan berulang kembali, ya, akan berulang kembali di semester yang akan datang. Dimulai lagi, kemudian pembimbingan, kemudian melakukan perkuliahan, kemudian ujian, kemudian masuk lagi dalam pemberian nilai. Nah, kalau seorang mahasiswa yang baik itu akan melihat dari prosesnya. Oh, ternyata nilai saya ini tidak bagus, berarti ada proses yang salah yang saya lakukan. Jadi kita melakukan evaluasi, ya, ada evaluasi yang terjadi, ya. Nah, melihat dari hasil yang kita dapatkan. Oh, nilainya ternyata dapat C. Oh, saya maunya sih sebenarnya dapat B. Berarti ada proses yang harus saya evaluasi dan harus saya perbaiki
untuk semester yang akan datang. Nah, seperti itu kira-kira ya tata kelola, bentuk tata kelola atau contoh tata kelola dari di perusahaan. Ya, jadi sama halnya dengan diri kita pada dasarnya, dan pasti kita semua pasti ada visi, ada angan-angan, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini nantinya, dan itu tidak mudah. Ya, pasti ada tantangan, ya pasti ada proses yang harus kita lalui untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Nah, lalu apa bagian dari setelah penjelasan tadi, apa sih bagian-bagian dari tata kelola perusahaan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah harus ada leadership, tentu saja ya, ada kepemimpinan di dalam perusahaan. Kemudian ada visi yang kita ingin capai, angan-angan kita ke depannya, kita akan bawa kemana perusahaan kita, atau akan menjadi apa perusahaan kita nantinya ya. Kemudian ada tujuan ya, ada tujuan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah kita canangkan atau sudah kita tentukan. Kemudian ada struktur organisasi ya, ada bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai visi atau untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, dari orang-orang yang ada dalam struktur organisasi, masing-masing memiliki tanggung jawab ya, masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan fungsinya masing-masing. Dan ada proses yang harus kita lalui ya, karena untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan ya, strategi apa yang sudah kita tentukan, harusnya ada proses untuk mencapai itu semua. Nah, kemudian teknologi informasi di dalam tata kelola perusahaan seperti apa sih sebenarnya ya? Jadi tadi sudah ada leadership, ada visi, ada strategi, ada tujuan, ada organisasi, ada struktur organisasi, ada tanggung jawab di dalam struktur organisasi, dan ada proses yang harus kita lalui untuk mencapai visi. Nah, di dalam tata kelola teknologi informasi ada yang disebut dengan IT untuk mencapai visi ya, ada keterlibatan teknologi informasi dalam mencapai visi yang sudah kita tentukan ya, untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Jadi tetap ada struktur organisasi, karena ini nanti akan menjalankan apa yang ada di dalam yang berlangsung di dalam perusahaan kita. Ada proses ya, pastinya setiap, walaupun didukung oleh teknologi informasi, pastinya tetap ada proses di situ ya. Kemudian ada kepemimpinan, karena penerapan teknologi informasi atau berjalannya atau proses bisnis yang terjadi dalam sebuah penerapan teknologi informasi itu juga sedikit banyak ditentukan oleh leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi ada yang disebut dengan dorongan tanggung jawab ya. Jadi tata kelola ya, teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan itu ada dorongan tanggung jawab, karena ada dorongan proses ya, karena ada proses yang kita ingin lalui supaya lebih cepat ya, ada tujuan supaya lebih sesuai dengan yang sudah kita canangkan, tujuan kita apa, dan untuk mencapai visi mungkin lebih cepat ya, dan lebih terarah. Nah, kemudian tata kelola teknologi informasi ya, di dalam tata kelola perusahaan ya, jadi tetap ada leadership okay. Jadi tetap ada leadership, ada visi ya, jadi ada visi kita tetap ada, kemudian ada tujuan, kemudian ada struktur organisasi ya, ada struktur organisasi, kemudian ada tanggung jawab, dan ada proses ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ya, kalau kita perhatikan kembali
sini. Jadi tetap sama, tetap ada leadership, visi, tujuan, struktur organisasi, tanggung jawab, dan proses. Nah, tetapi kita menggunakan untuk mencapai visi, ya, untuk mencapai visi, untuk memudahkan proses, maka kita menggunakan teknologi informasi seperti itu. Nah, di dalam tata kelola teknologi informasi, kita fokus pada dua, yaitu ya meningkatkan nilai bisnis, ya, meningkatkan nilai bisnis. Kemudian ini kita mewaspadai, ya, mewaspadai risiko dari penerapan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, ya, kita sudah tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan kalau terjadi seperti ini. Misalnya servernya down, apa yang harus kita lakukan kalau servernya down? Sedangkan misalnya kita bergerak dalam bidang bisnis jual beli misalnya, ya, kalau server kita down dalam satu hari, berapa banyak kerugian yang harus kita yang harus kita dapatkan karena servernya down. Berarti kan kita harus berpikir kalau ini server ini down, proses bisnis kita harusnya tetap berjalan gitu. Jadi ada penambahan nilai dan ada bagaimana caranya kita melakukan meminimalkan risiko dari penerapan teknologi informasi. Nah, tata kelola teknologi informasi, ya, biasanya dimulai dari stakeholder. Ya, stakeholder kita melihat dari sisi stakeholder. Stakeholder dalam hal ini apa? Biasanya adalah kalau kita bergerak dalam bidang misalnya di perusahaan, biasanya adalah stakeholdernya adalah salah satunya adalah pelanggan. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sekarang bahwa sebagian besar bisnis atau perusahaan-perusahaan sudah beralih pada menggunakan aplikasi. Kebanyakan sudah menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena melihat dari pelanggan atau konsumen lebih banyak bertransaksi dengan menggunakan aplikasi. Jadi sudah jarang kita melihat sekarang konsumen itu langsung datang ke kantor atau langsung datang ke toko. Itu artinya kebanyakan yang terjadi itu adalah melakukan jual beli atau melakukan pembelian itu dengan menggunakan aplikasi. Makanya kebanyakan kita melihat perusahaan-perusahaan sekarang sudah meluncurkan aplikasi-aplikasi untuk menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumennya. Ya. Nah, kemudian ada peningkatan nilai dari teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Jadi ada peningkatan nilai dari penerapan teknologi informasi. Misalnya biasanya teknologi informasi yang kita gunakan dalam sebuah perusahaan hanya untuk mengolah data, misalnya data keuangan, data karyawan, ya, dan seterusnya. Ternyata sekarang sudah berubah. Bukan hanya di situ, artinya meningkat, ya. Bukan hanya sebatas untuk pengolahan data dalam internal kita, tetapi biasanya sekarang itu sudah bagaimana supaya kita bisa saling interaksi, ya, dengan pihak pelanggan atau pihak eksternal, ya. Dalam hal ini adalah stakeholder dari perusahaan kita, ya. Jadi misalnya pelanggan, ya, pelanggan sudah bisa langsung melihat berapa barang-barang yang ingin dibeli, kemudian harganya berapa. Mungkin saja sudah diberikan fasilitas bisa menawar harga dan seterusnya, ya, atau bisa nego. Kita bisa melihat ada beberapa perusahaan-perusahaan yang seperti itu, kan. Artinya bisa kita menego harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tentu saja, ya, dalam penerapan IT, ya, pastinya ada risiko, ya, yang namanya kita terhubung dengan pihak luar,
pasti ada resiko di situ, ya, pasti ada resiko. Ya, mungkin saja bisa resiko pembobolan data, atau mungkin hal yang lainnya, ya, bisa saja ada resiko. Nah, ini semua yang harus kita atur atau harus kita manage dengan baik. Bagaimana? Mungkin saja resiko tidak bisa dihilangkan, ya. Kalau menurut saya, resiko apabila kita sudah terhubung dengan dunia luar melalui internet misalnya, itu mungkin risiko, kalau menurut saya itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi tujuan dari manajemen risiko di sini adalah untuk meminimalkan risiko supaya dampaknya tidak terlalu besar terhadap, atau tidak menjadi dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan, ya. Kemudian ada pengukuran performa. Jadi apa yang sudah kita lakukan, ya, kita ukur performanya seperti apa, ya, dan akan kembali lagi ke penentuan strategi, ya, karena dari sini, ya, dari pengukuran performa apakah sudah baik, ya, yang kita lakukan saat ini. Kemudian kalau misalnya masih kurang baik dan perlu ditingkatkan, maka ini akan menjadi input kembali dalam penentuan strategi nantinya, ya, dalam penentuan strategi nanti, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, ya. Nah, di sini kita menentukan strategi, ya, kita menentukan strategi di sini. Jadi strategi, ya, strategi yang kita tentukan biasanya bersumber dari stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah, ya, pihak-pihak luar atau pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan-perusahaan kita. Jadi contoh misalnya adalah kampus, ya, misalnya Universitas Muslim Indonesia. Jadi salah satu stakeholdernya adalah, ya, mahasiswa, ya. Jadi salah satu stakeholdernya adalah mahasiswa. Makanya input dari suara-suara dari mahasiswa, masukan-masukan dari mahasiswa ini menjadi input dalam menentukan strategi ke depannya, ya. Nah, kemudian peningkatan kualitas atau peningkatan nilai, kemudian manajemen risiko, kemudian pengukuran performa, apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Kemudian ini akan menjadi inputan kembali dalam penentuan strategi selanjutnya, ya. Nah, kita coba kembali dulu, ya. Jadi di sini tadi, ya, ada proses yang terjadi. Jadi untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan, ada proses yang harus kita lalui. Nah, untuk mencapai ini adalah proses yang harus kita lalui, ya. Jadi ini adalah proses yang harus kita lalui untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Kalau kita sudah menggunakan teknologi informasi, ya, ini adalah prosesnya. Jadi strateginya apa, ya, tentu saja untuk mencapai visi. Jadi ini adalah salah satu bagian, ya, bukan berarti bahwa semuanya nanti akan menggunakan teknologi informasi. Tapi kebanyakan saat ini kan sudah menggunakan teknologi informasi, ya, sebagian besarnya, ya. Jadi kita berbicara tentang tata kelola teknologi informasi, ya, karena kenapa ini sangat penting, karena, ya, sebagian besar kita sudah menggunakan teknologi informasi dalam proses-proses yang terjadi dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, ini adalah prosesnya, ya. Bagaimana strateginya, bagaimana meningkatkan nilai, ya, risikonya, kemudian pengukuran kinerja dan seterusnya. Ini akan menjadi proses kita apabila kita menerapkan teknologi informasi untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya, pentingnya teknologi informasi di dalam tata kelola perusahaan. Kenapa ini sangat penting? Karena ini akan mendorong, ya.
Jadi pentingnya dalam tata kelola teknologi informasi, ya, pentingnya teknologi informasi dalam tata kelola perusahaan, penting dalam fungsi atau peranan. Jadi tanggung jawabnya, ya, masing-masing memiliki tanggung jawab, proses, tujuan, dan visi untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan, ya. Nah, kemudian untuk menjamin atau untuk keberlangsungan dari bisnis atau operasi bisnis yang sudah kita yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi peranannya, ya, untuk supaya ini bisa berkelanjutan operasi kita, ya. Jadi bisa kita lihat saat ini perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan atau mungkin ketinggalan dalam menerapkan teknologi informasi dalam perusahaan, kita bisa lihat sekarang itu sudah ketinggalan. Kenapa? Karena zaman sudah harus menggunakan, yang memaksa kita harus menggunakan teknologi informasi, di mana sebagian besar interaksi transaksi, ya, itu berjalan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menumbuhkan bisnis kita, ya, dengan penggunaan teknologi informasi ini bisa menjangkau kemanapun, siapapun, ya, dimanapun, ya. Jadi kita tidak dibatasi lagi oleh waktu, tidak dibatasi lagi oleh jarak, ya. Jadi perusahaan kita masih bisa menjual walaupun sudah tengah malam. Kalau dulu toko, ya, sudah tutup kalau sudah jam 10 malam. Sekarang kita masih bisa bertransaksi walaupun sudah jam 2 atau jam 3 malam, ya. Nah, kemudian ada transformasi yang ada dari proses atau operasi yang ada di dalam perusahaan kita. Tentu saja yang mungkin sebelumnya adalah manual, sekarang sudah sifatnya atau mungkin sudah otomatis. Jadi kita tidak membutuhkan lagi orang untuk duduk di situ misalnya untuk melayani orang. Jadi mungkin cukup aplikasi atau mungkin mesin yang melayani orang, ya. Tentu saja ada keterlibatan aplikasi yang berjalan di dalam, ya. Nah, saya rasa itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan masukkan pertanyaan atau tema-tema yang ingin didiskusikan atau hal-hal yang ingin didiskusikan di bagian forum diskusi, ya. Silahkan dimasukkan di situ, kita akan diskusikan dalam forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.